Dia masih hidup. Kultivasi anak ini tidak hebat. Tapi nyawanya cukup tangguh. Yetian, reinkarnasi Dewa 9 Neter. 9 Nether menyapa guru. Neter, embrio jiwa Divine Venerable sebelumnya. Kau siapa? Guru, aku adalah pelayan rohmu dari kehidupan sebelumnya. Aku menggunakan sisa kekuatan spiritualku untuk sementara mengendalikan tubuh ini. Aku seharusnya bisa membawamu kabur. Aku sekarang akan mewariskan kepadamu Kitab 9 yang ini bisa membantumu berkultivasi dengan cepat. Guru, Anda harus bertahan. Anak ini, dia hidup, tapi dia jadi idiot. Kekuatan ini. Dengan itu, aku bisa menyelamatkan senior dan ibu. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Lin Fen, anggota keluarga Lin. Yetian, kau sampah, kau ternyata mampu. Dulu, para tetua mengatakan kau adalah keluarga Ye, jenius sekali dalam siabat. Kau memang punya kemampuan sekarang. Tidak sia-sia aku bersusah payah untuk merebut akar spiritualmu. Lin Feng, di mana ibuku? Dia ada di ranjang tetua agung. Tunggu, itu kemarin lusa. Seharusnya sekarang giliran tetua ketiga. Itu juga tidak benar. Kami pergi mengamati sebentar. Tetua kedua belum cukup bersenang-senang. Lin Feng, kau akan membayar harga atas tindakanmu. Seni penghancur gunung. Cepat datang belajar dari jenius Ye. Dia akan menggunakan jurus pamungkasnya. Jika aku tidak salah ingat, seni penghancur gunung sepertinya adalah teknik kultivasi pengantar sekte kita kan? Siapa itu? Apakah aku salah ingat? Kau tidak salah ingat. Pak Tua Wang yang menjaga gerbang kita mengetahuinya pada usia 7 tahun. Jika aku tidak salah ingat, seni ini juga dikenal sebagai seni penghancur gunung. Jika dilatih dengan baik, satu pukulan bisa membelah 4 atau 5 batu bata. Untuk menghadapimu, seni penghancur gunung sudah cukup. Jangan lupa, aku masih punya akar spiritualmu. Kemarilah, aku beri kamu 3 pukulan dulu. Biar orang tak bilang aku menindasmu. Kau mencari mati. Yetian, cepat berhenti. Yue Yul. Kakak Tian, Xin Yu, mantan kekasih Yetian. Yue Yul. jangan bergerak. Bagaimana kabarmu beberapa hari terakhir ini? Maafkan aku, ini semua salahku. Yue Yul. Kakak Tian, berhenti berjuang. Menyerahlah. Yue Yul. Ibuku masih di tangan mereka. Jika aku menyerah sekarang, apakah aku masih manusia? Xiao Ye, mengapa membuang-buang begitu banyak kata padanya? Jika akar spiritualnya masih ada, aku masih akan waspada. Sekarang kau dan aku bergabung. Apa yang perlu ditakutkan darinya? Lihatlah seni penghancur gunungnya. Aku sangat menantikannya. Jangan merusak kesenanganku. Kalau tidak, kau akan memohon ampun malam ini. Xiao Yui, kamu. Kakak Feng, kau sangat menyebalkan. Aku sedang bersenang-senang. Kenapa kau membongkarku? Xiao Yui. Kita akan segera menikah. Selama bertahun-tahun ini, kamu diam-diam membantuku. Bagaimana bisa kamu? Diam-diam membantumu, memberikan akar spiritualmu kepada kakak Feng. Benar. Yitian, seseorang harus tahu tempatnya. Jika kau masih putra kesayangan keluarga Ye, aku tentu saja akan sepenuhnya patuh padamu dan tetap menjadi tunanganmu. Tapi kau tidak lagi. Kakak Feng adalah masa depanku. Mempertimbangkan hubungan kita selama bertahun-tahun, aku menyarankanmu untuk tidak mencari masalah. Kamu malah mengkhianatiku. Yitian, aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas kepadamu. Pertunangan kita berakhir di sini. Sebagai kompensasi kepadamu. Setelah kakak Feng membunuhmu, aku akan mengumpulkan jenazahmu untukmu. Aku pasti akan menguburkan ibumu bersamamu. Ibuku. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Kakak Feng, bagaimanapun dia dan aku sebelumnya memiliki pertunangan. Aku tidak bisa hanya melihatnya mati. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Setelah kau mengurusnya, ingat untuk datang menemuiku. Baiklah. Setelah aku selesai bermain dengannya,
Aku akan datang mencarimu. Ayo. Biarkan aku melihat seni penghancur gunungmu. Tian, Ketua keluarga ini. demi ibumu, aku akan mengampuni jawamu. Bangun, bangun. Bangun. Sule, tunangan Ye Tian. Ibu, Kau sudah bangun. kamu menyelamatkanku. Namaku Sung Wei. Ini tanda tangani. Sue. Klan Su, satu dari 3 besar kota yang. Kamu mengenalku. Apa ini? Ayahku ingin aku menikahimu. Aku tidak mau. Ibuku ingin aku menikah dengan keluarga, dan aku bahkan lebih tidak rela. Tapi dibandingkan, aku bahkan lebih tidak rela menikahi pemuda bijak itu. Jadi, mari kita buat kesepakatan. Aku mengerti. Biar aku jadi menantu tinggal di rumah, menantu tinggal di keluarga Su. Baiklah. Aku setuju. Namun, aku punya satu permintaan kecil. Dalam bulan ini, aku akan memulihkan lukaku di keluarga Su. Tidak masalah. Tuan Muda Lin, aku sudah menikah. Tolong jangan ganggu aku lagi di masa depan. Lin Lin, kakak dari Lin Fei. Kakak, ucapan marah apa yang kau katakan? Menantu laki-laki sampah itu. Sunan, adik dari Sule. Dia tak sebanding dengan Tuan Muda Lin. Sule. Aku dengar kau memiliki tubuh dingin ekstrem alami. Yang bisa kambuh kapan saja. Tanda tangani kontrak pernikahan ini. Lalu lumpuhkan orang di sampingmu. Patahkan kakinya dan usir dia dari keluarga Su. Ulat sutra api langit ini akan jadi milikmu. Ini adalah ulat sutra api langit. Kakak, meskipun ini tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan racun dingin, itu cukup untuk membuatmu tidak mengalami serangan untuk waktu singkat. Aku menyuruhmu naik dan tidur, bukan untuk memelukku. Lepaskan aku. Tidur. Berpura-pura. Kamu harus selesaikan sampai tuntas. Metode mental kultivasi ganda pedang kerajaan. Jadi tubuh dingin ekstremku juga bisa berkultivasi ganda dengan pria. Pria yang mengkultivasi teknik yang ekstrem. Itu memiliki efek luar biasa. Kakak, kali ini Ye Tian itu, sampah itu, yang mencari mati sendiri. Jadi jangan khawatirkan dia. Apa kau butuh sesuatu? Jika tidak, maka keluar. Kau tidak perlu khawatir tentang urusanku. Setelah Ye Tian mati, kau bisa dengan benar dan pantas menikah dengan keluarga Lin. Adik Lin Lei adalah murid inti sektor Roh Surgawi. Jika kau menyinggungnya, keluarga Su kita akan tamat. Ye Tian tidak akan kalah. Pergi sana. Aku ingat hari itu ketika Ye Tian sedang mewariskan teknik. Teknik kultivasi di dirinya bak matahari menyala. Tidak heran dia bisa menekan racun dingin di tubuhku. Dia pasti sedang mengkultivasi teknik kultivasi yang ekstrem daripada menikahi Lin Lei. Si binatang itu lebih baik menikahi Ye Tian. Bagaimanapun, Ye Tian juga tulus kepadaku. Guru, dengan tingkat kultivasimu saat ini, kelapa pembelah langit paling cocok untukmu. Itu cukup untuk mengalahkan Lin Lei. Karena kamu bisa langsung mewariskan pemahaman seni bela diri kepadaku.
Teknik telapak tangan ini sungguh seperti sudah berlatih bertahun-tahun. Fusi ini mengonsumsi energi spiritual yang terkumpul sebelumnya. Setelah ini, kau mungkin membutuhkan material surgawi dan harta bumi untuk menjaga. Jadi kau perlu cepat memulihkan energi spiritualmu dan meningkatkan kultivasimu. Baru kau bisa membalas dendam. Setelah mengalahkan Lin Lei, aku akan kembali ke keluarga Ye. Pemrosesan lengkap, bajingan. Ya Tian, apa yang kau lakukan? Bukankah duelnya akan segera terjadi? Aku sedang berlatih teknik telapak tanganku di sini. Dengan kekuatanmu saat ini, kau pasti akan kalah dari Lin Lei. Belajar mati-matian di menit terakhir, hanya menghibur diri sendiri. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ya Tian, aku membaca sebuah buku kuno hari ini. Metode di dalamnya. Mungkin bisa paksa tingkatkan kultivasimu sedikit. Dan itu juga bisa menyelamatkan hidupmu. Ada apa? Kalau begitu ajarkan padaku. Aku memberitahumu. Aku bertekad untuk memenangkan kompetisi ini. Kultivasi ganda. Apa itu kultivasi ganda? The film was translated and narrated by M Media. Ye Tian melanggar aturan klan dan dilumpuhkan. Dia benar-benar masih berani berduel dengan Lin Lei. Menurutku Yitian ini hanya mencari mati. Lin Lei berada di alam Spirit Master. Sementara Yitian kehilangan akar spiritualnya dan hanya berada di alam Spirit Apprentice. Mereka terpaut satu alam besar penuh. Bagaimana dia bisa bertarung? Ingat untuk membiarkannya hidup. Aku masih perlu mengambil darahnya untuk menyelesaikan masalah penolakan akar spiritual. Kakak, jangan khawatir. Aku akan menghancurkan anggota tubuhnya dan memeliharanya seperti babi. Dia tidak akan pernah bisa melarikan diri lagi. Bagaimana dengan keluarga Su? Mereka juga klan besar di kota Yang. Bagaimana bisa Nona Su jatuh cinta pada sampah yang kubuang? Aku percaya dengar suamiku berkata bahwa kau tidak bermoral dan dia menceraikanmu. Oh benar, aku juga harus berterima kasih padamu karena telah melayaninya selama beberapa tahun. Wei, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidakkah kau lihat Tuan Muda Lin juga ada di sini? Tuan Muda Lin Feng, tolong jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Ye Tian, setelah aku selesai berurusan dengan sampah sepertimu, Wei, saat itu, bersiaplah untuk menikah ke keluarga Linku. Ye Tian tidak akan kalah. Bahkan jika Ye Tian kalah, aku tetap tidak akan menikahimu. Ye Tian, kakakku bilang kau pergi terburu-buru terakhir kali. Jadi aku membawakan jenazah ibumu untukmu. Ibu. Han ibu. Cepat singkirkan jenazah ibumu itu. Setelah kau mati, Ibu. mungkin aku akan berbelas kasihan dan menguburmu ibu dan anak bersama. Tapi teratai itu, kau harus memberiku satu kelopak. Lihatlah kondisimu, dan kau masih menginginkan teratai ini. Cepat coba, jika kau bisa mengerahkan energi spiritualmu. Pukulan telapak tangannya barusan, sengaja ditujukan ke organ dalammu. Jika kau tidak bisa menanganinya tepat waktu, hidupmu akan berakhir. Apa yang harus kulakukan sekarang? Air di kolam ini adalah energi spiritual yang terkondensasi. Kita hanya bisa menyembuhkan luka kita di sini sekarang. Hanya saja membiarkan satu orang lolos barusan, mungkin akan menimbulkan masalah. Tidak apa-apa. Ketika aku masuk, aku menempatkan bendera perang di pintu masuk. Sementara hanya bisa keluar, tak bisa masuk. Baiklah. Jangan bunuh aku. Aku tahu keberadaan Ye Tian. Aku bisa membawamu ke sana. Ye Tian sebenarnya benar-benar datang ke hutan angin hitam. Pimpin jalannya. Ya. Semua dengarkan. Begitu kamu bertemu Ye Tian, bunuh dia tanpa ampun. Ya. Gadis kecil ini ternyata memiliki bendera formasi. Latar belakangnya mungkin tidak sederhana.
Sosok ini sepertinya cukup bagus juga. Jangan lihat, tutup matamu. Kekuatan spiritual orang ini sangat dalam. Tidak heran dia bisa membunuh Ding Xiao di lapisan ketiga spiritual master. Hanya mata ini, hanya tahu cara melihat-lihat. Sudah cukup melihatnya. Teratai api di dalam akan segera matang. Ulat sutra api langit yang dipelihara di dalamnya juga akan muncul. Kau menerobos secara paksa. Guru, teknik kultivasi yang dipraktikkan wanita ini berada di tingkat tinggi. Menggunakan cairan spiritual sekarang sangat bermanfaat untuk kemajuan kultivasimu. Metode kultivasi ini, Spirit Master level 3 atau lebih tinggi, mudah paksa membuka 8 meridian luar biasa. Rasanya seperti diiris pisau. Tahan saja. Hanya kekuatan spiritual guru, dan semakin dalam fisiknya, semakin cepat kau bisa mendapatkan kembali dariku. Mengambil kembali apa yang semula milikmu. Baru saja, metode kultivasi orang ini menyatu dengan metode kultivasiku. Aku bisa merasakan bahwa dia sebenarnya menggunakan energi spiritual untuk menentang langit dan membuka meridian. Rasa sakit seperti ini seperti kematian 1000 sayatan. Kolam cairan roh ini tidak hanya menyembuhkan lukanya, tapi juga memungkinkan kultivasiku untuk langsung mencapai Master Roh tingkat 5. Seseorang menyerang secara paksa, formasi di pintu masuk gua, untuk menyebabkan keributan sebesar ini. Mungkin setidaknya, Spirit Master tahap akhir. Ye Tian, hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu? Di luar pintu ini, setidaknya ada 4 ahli Spirit Master puncak. Sekarang kita terjebak seperti kura-kura dalam tempurung. Kau adalah kura-kura. Kau masih punya suasana hati untuk bercanda? Jika formasi ini rusak, kita semua bisa mati di sini. 9 netek, apakah ada cara untuk pergi dari sini? Guru, jika aku menguras kekuatan spiritualmu sekarang untuk ditukar dengan teknik rahasia, kau akan tetap celaka. Metode terbaik sekarang di sini memberiku bahan surgawi dan harta dunia untuk diserap. Kalau begitu sepertinya di masa depan aku harus lebih memperhatikan bahan surgawi dan harta duniawi. Hanya memakai energi spiritual yang tersimpan. Berapapun yang kau kumpulkan tidak cukup. The film was translated and narrated Apa yang by kau M lakukan? Media. Kekuatan spiritual teratai api ini, jika kau menyerapnya secara langsung, kau akan meledak dan mati. Tidak ingin mati, ikuti aku. Ye Tian ada di sana. Dia mencoba lari. Kejar. Pelayan, ayo lari cepat. Energi darah seluruh tubuhnya melonjak. Dia pakai teknik pedang tingkat surga sekarang. Aku takut tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ini tidak mungkin. Aku harus melaporkan masalah ini kepada kepala keluarga. Di tubuh Ye Tian, sebuah rahasia besar tersembunyi. Ingin pergi sekarang, bukankah sudah terlambat? Ye Tian, apa sebenarnya yang tersembunyi di tubuhmu? Hal-hal ini, bahkan sekte roh surgawi mungkin tidak memilikinya. Aku tidak punya kebiasaan berbicara dengan orang mati. Dia tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu. Ye Tian, apa rencanamu selanjutnya? Selanjutnya, Ye Tian. Ye Tian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? bantu aku membawa ulat sutra api langit ke keluarga Su. Teknik rahasia ini menguras semua kekuatan spiritualku. Apakah orang ini tidak takut kalau aku akan membunuhnya juga? Lagi pula, ulat sutra api langit ada di tangannya, juga bernilai cukup banyak uang. Hai. Tidak bisakah kau menungguku untuk benar-benar pingsan sebelum mengatakan itu? Juga, semua barang berharga pada pria itu. Bantu aku mengumpulkannya. Mulai sekarang, itu tidak akan sesederhana itu. Untuk bertukar barang dengan 9 meter. Baiklah, berhenti bergerak-gerak. Aku akan menggandongmu kembali. Ketika kau datang ke sekte roh surgawi, datang saya. Pribadiku. Ketua sekte sebenarnya akan menerimanya sebagai murid pribadinya. Murid pribadi bisa menikmati seluruh sumber daya sekte roh surgawi dengan ketua sekte yang secara pribadi mengajarinya. Kultivasinya pasti dalam waktu singkat akan meningkat pesat. Sungguh patut dicemburui ketua sekte. Bajingan ini, meskipun dia memiliki beberapa bakat, karakternya tidak pantas. Dia secara terbuka membunuh muridku, Lin Fen. Karakter seperti itu. Mohon ketua sekte pertimbangkan kembali karakter macam apa yang dimiliki muridmu. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu masalah terbunuhnya Lin Fen? Jangan sebutkan lagi, ketua sekte. Cukup.
kau boleh mundur dulu. Ketua sekte, hari ini saya sudah memutuskan. Saya bersumpah akan menghukum penjahat ini, bertindak atas nama surga. Lancang. Ketua sekte ini masih di sini. Kau berani cabut pedang dan melukai orang. Kejahatan apa ini? Murid impulsif. Saya meminta ketua sekte untuk memaafkan saya. Sebagai ketua puncak, melakukan kekerasan di depan umum adalah pelanggaran serius terhadap aturan sekte. Namun, mengingat muridmu meninggal hari ini, kali ini, aku tak akan lanjutkan. Jika ada lain kali, aturan sekte akan berlaku. Ya. Ye Tian, kemari. Karena kau sudah menjadi murid pribadiku. Menurut aturan sekte roh surgawiku, kau harus memanggilku guru. Akan kukabulkan satu permintaanmu dulu. Guru yang terhormat. Guru, terimalah hormatku. Bagus. Bangun. Sekarang kau bisa memberitahuku. Apa permintaanmu? Guru. Wu Sandao menangkap ayahku. Aku ingin dia membebaskan ayahku. Wu Sandao. Apakah ini benar, ketua sekte? Ayahnya ada di puncak pedang besiku. Dia mencuri benda suci dan ditangkap oleh muridku. Dia saat ini di penjara di ruang bawah tanah puncakku. Kau bicara omong kosong. Seluruh hidup ayahku telah lurus dan terhormat. Bagaimana mungkin dia mencuri? Dia tertangkap basah. Tidak bisa disangkal, ketua sekte. Permintaan murid pribadi ini tidak mungkin lebih besar dari hukum sekte kan? Itu masuk akal. Wu Sandao. Kalau begitu aku ingin kau menyelamatkan nyawa dan keselamatan ayahnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak diizinkan menyiksanya lagi. Setelah menjalani hukumannya dan dibebaskan, pastikan orang itu dikirim keluar dengan aman. Bisakah kau melakukannya? Murid mematuhi perintah. Ye Tian, aku sudah menjamin nyawa ayahmu. Sebagai kompensasi, kau bisa membuat permintaan lain. Baiklah. Karena begitu, maka aku tidak akan sungkan. Aku ingin menampar sampah ini 3 kali. Ini. Ye Tian, kau hanya mencari mati. Aku mengampuni nyawamu. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Wu Sandao ini hari ini sombong dan mendominasi, melanggar aturan sekteku. Memang sudah waktunya untuk diberi pelajaran. Aku mengizinkan masalah ini. Ketua sekte sebagai ketua puncak. Bagaimana bisa saya ditampar oleh murid baru ini? Mohon pertimbangkan kembali, ketua sekte. Cukup. Keputusanku sudah bulat. Aku si Tianling, selalu menepati janjiku. Begitu sekarang dan akan begitu di masa depan. Terima kasih, ketua sekte. Bajingan ini, coba pukul aku sekali jika kau berani. Kau memanggilku monster, bukan? Muridmu bernama Lin Feng, bukan? Hentikan. Kau memenjarakan ayahku, bukan? Kau. Ye Tian. Janji sudah terpenuhi. Ketahuilah kapan harus berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Hari ini, sekte roh surgawiku telah mendapatkan murid 9 roh. Benar-benar kejadian langka dalam Siaban, ketika murid-murid dari setiap puncak bertemu Ye Tian. Itu seolah-olah mereka melihatku. Kalian harus membantunya berkultivasi dan membawa kejayaan bagi sekte roh surgawiku. Kami tunduk pada perintah ketua sekte. Kami tunduk pada perintah ketua sekte. Ye Tian, ingatlah penghinaan hari ini. Jika kau berani memprovokasiku, Wu Sandao, aku akan memastikan kau mati dengan mengenaskan. Guru, Wu Daohan. apakah ketua sekte benar-benar mengizinkan bocah kurang ajar itu? Dia menamparmu 3 kali. Guru, sekarang, aku dan adik seperguruan. Wu Beide. Balas dendammu dan adik Lin akan kubayar. Ayo pergi. Kembali. Jangan mempermalukan dirimu lagi. Kau masih ingin pergi mempermalukan dirimu. Binatang itu mungkin kasar, tapi dia memang punya kekuatan. Entah dari mana dia dapat teknik jahat itu. Bahkan Xiao Feng tewas di tangannya. Bahkan jika kalian berdua pergi, kalian tidak akan bisa unggul. Kemarilah. Guru, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Bagaimana mungkin?
Bajingan ini, gila berani cemooh puncak pedang besiku. Bahkan aku, ketua puncak ini, tidak dianggap sama sekali. Kemarilah. Karena itu masalahnya, aku juga tidak peduli lagi dengan aturan sekte apapun. Aku sekarang akan langsung mewariskan kultivasiku padamu. Guru. Berlatih sesuai metode Anda memang sangat meningkat. Tidak buruk. Kemajuannya memang pesat. Hanya dalam satu malam, kultivasimu meningkat 30%. Benar-benar bakat yang patut dipupuk. Guru, kultivasi Anda sudah pulih ke lapisan ketiga yang mulia roh. Dengan kecepatan ini, Anda akan segera kembali ke puncak Anda. Besok adalah hari pembukaan Pavilion Teknik. Awalnya, memilih teknik opsional. Butuh 3 tahun penuh sejak masuk sekte. Tapi kemajuan kalian pesat. Kalian diberi izin khusus untuk berpartisipasi. Terima kasih, Guru. Yang mulia roh lapisan ketiga. Ayas, aku akan segera bisa menyelamatkanmu. Kalian berdua sekarang memiliki kultivasi lapisan ke-9 yang mulia roh. Itu cukup untuk menghadapi pencuri kecil Yetian itu. Sudah cukup. Guru, aku merasa sekarang aku dipenuhi energi spiritual. Guru, aku merasa kultivasiku telah meningkat pesat. Aku sekarang bisa pergi membalas dendam. Kembali ke sini. Ada apa, Guru? Tidak bisakah kalian menggunakan otak kalian? Jangan terlalu impulsif. Meski kalian berdua sudah terima ajaranku dan telah membuat kemajuan besar, tapi Yetian pasti dilindungi oleh ketua sekte. Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Lalu Guru, bagaimana dengan kita sekarang? Mulai hari ini, dimanapun Yetian berada, kalian berdua harus ada di sana. Dia ingin berkultivasi dengan damai di sekte. Itu hanyalah angan-angan belaka. Ya. Yetian, kau berani memprovokasiku. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Berlutut dan bersujudlah di hadapanku. Minggir. Bukankah ini si jenius hebat Yi? Menurut aturan sekte, kau wajib bergabung dengan sekte 3 tahun sebelum memenuhi syarat ke Pavilion Teknik untuk memilih seni bela diri. Mengapa kau punya waktu untuk berkeliaran di sini? Dia berbeda dari kita. Murid pribadi ketua sekte hanya punya hak istimewa. Mengandalkan status sebagai murid pribadi, sama sekali tidak mengikuti aturan. Sungguh hal yang aku benci. Kami menunggu 3 tahun penuh sebelum kami bisa datang ke sini untuk memilih teknik. Dia mendapatkan hak istimewa ini pada hari keduanya di sekte. Benar-benar menjengkelkan. Kakak sesepuh, haruskah kita memberinya pelajaran? Tentu saja. Bahkan jika dia masuk ke Pavilion Teknik, jangan biarkan dia memilih teknik yang bagus. Waktu habis. Pavilion Teknik dibuka. Blazing Fireval adalah milikku. Aku akan menggunakan seni pedang naga spiritual ini. Seni bintang kabut putih. Ini adalah milik Pavilion Kitab Suci, teknik terkuat. Seni bela diri yang saya ajarkan kepada Anda, semuanya di atas ini, teknik-teknik remeh. Memilih salah satu dari mereka tidak berguna. Sebaiknya menunggu saja. Mantra Songyan itu. Bagaimana dengan itu? Ambil dan lihatlah. Lihat apa yang Yetian pilih. Dia memilih teknik sampar. Kakak sesepuh, apa maksud omong kosong itu? Ini adalah teknik yang dia pilih dengan cermat. Mantra Songyan ini, selain membuat seseorang cantik dan rupawan, juga tidak berguna. Dia hanya anak laki-laki yang cantik. Memilih metode kultivasi ini masuk akal. Tidak seperti kakak dan adik seperguruan. Secara alami cantik, sama sekali tidak perlu. Alami indah juga. Kami tidak membutuhkannya. Bersedia menjadi musuhnya. Bagaimana bisa aku melarikan diri dari medan perang?
Ye Tian, kau sampah. Jangan seperti kura-kura penakut. Kemari. Tuan Muda Ye, cepat pergi. Ayahmu masih dikurung. Di puncak pedang besi kami. Kemari dan mati. Wu Sandao, apa kau mencari mati? Berhenti. Salam, Ketua Sekte. Si Tianli, Ketua Sekte Roh Langit. Hari ini adalah hari ujian masuk sektor roh surgawi. Kalian bertiga memegang posisi tinggi di dalam sekte. Malah bertaruh sengit, ini perilaku apa? Melapor kepada ketua sekte. Pencuri kecil ini baru saja masuk sekte dan membunuh muridku Lin Feng. Dia juga mengolah beberapa teknik kultivasi sesat dan jahat. Bertindak demi langit, menegakkan keadilan. Tapi aku tidak menyangka, Paviliun Pemurnian Pir dan Puncak Persatuan Bahagia melindunginya sampai mati. Itulah alasanku. Paviliun Pemurnian Pir, Puncak Persatuan Bahagia. Wu Sandao, apakah yang kau katakan itu benar? Melapor kepada Ketua Sek. Tuan Muda Ye Tian beberapa hari yang lalu menyelamatkan nyawa orang tua ini. Bukanlah orang yang sangat jahat. Oleh karena itu, Paviliun Pemurnian Pilku bersedia menjamin keselamatannya. Ketua Sekte. Tuan Muda Yi juga menyelamatkan putri saya, nyawa Xiao Fei. Oleh karena itu, Puncak Persatuan Bahagia menjamin karakternya. Kau adalah Ye Tian. Kaulah yang selama tes masuk sekte, memicu 9 berkas cahaya. Sekte Roh Surgawi dipenuhi ahli. Aku hanya beruntung. Dengan keberuntungan saja, kalau bisa, memicu 9 berkas cahaya. Maka sekte roh surgawiku tidak akan selama hampir 100 tahun tanpa menghasilkan murid yang bisa memicu 9 berkas cahaya kan. Menurut aturan sekte, aku akan menerimamu sebagai murid. Sarang darah Raja Binatang Roh ini selalu tidak tersentuh. Sayang sekali untuk ini, item esensi spiritual langit dan bumi. Mereka cuma bisa patuh tergeletak di sini. Sayang sekali. Jika kalian mengonsumsi semua hal ini, kekuatan kalian mungkin bisa menyaingi master puncak dari setiap puncak. Tidak bisa, kita harus bagi dua. Ini adalah harta rohani yang berharga. Sulit untuk bertemu dalam ribuan tahun. Apa kau yakin ingin membaginya denganku? Tentu saja, kau bahkan memberiku inti puncak persatuan bahagia. Kau memberikannya padaku. Benar, aku bukan orang yang tak tahu terima kasih. Murid, waktu untuk alam rahasia dibuka telah tiba. Kembalilah dengan cepat ke sektor roh surgawi. Guru, Seperti yang diharapkan dari murid langsungku. Ye Tian, kau memecahkan rekor alam rahasia roh surgawi. Sejak sektor roh surgawiku didirikan, ini pertama kalinya seseorang bisa mengeluarkan begitu banyak bahan surgawi dan harta duniawi. Peristiwa ini sangat membahagiakan sekte kita. Kekuatan pahlawan muda Yitian memang luar biasa. Di alam rahasia roh surgawi. Dengan begitu banyak harta, dan masih kembali dengan selamat. Benar-benar seorang pahlawan muda. Ketua Puncak Zhou, Anda terlalu memuji saya. Jika bukan, karena murid Anda yang terhormat berani mempertaruhkan nyawa demi aku. Aku takut aku sudah lama mengalami kemalangan. Xiao Fei, kali ini, kau juga telah membuktikan dirimu. Memecahkan rekor alam rahasia roh surgawi. Mulai sekarang, Puncak Hewan, semuanya akan bangga padamu. Murid, kau harus bersiap dengan baik. Kau sudah kembali dari alam rahasia. Besok kau bisa pergi ke paviliun senjata untuk memilih senjata yang cocok. Ya. Guru, Anda mencerna sekaligus. Begitu banyak energi spiritual. Sekarang tingkat kultivasi Anda telah mencapai lapisan ketiga Raja Roh. Saya sekarang akan memberikan metode kultivasi matahari terik. Metode kultivasi ini memungkinkan Anda menjadikan dirimu api yang menyala, menghasilkan suhu 1000 derajat, terbakar sejauh 10 mil. Metode matahari tarik ini adalah teknik yang murni dan kekuatan murni. Jika aku benar-benar tak mengendalikannya, intensitasnya gampang membakar diri sendiri hingga mati. Siapa? Aku. Istri. Tidak bagus. Aku terganggu. Mungkinkah aku akan terbakar karena nafsu? Kenapa kau di sini? Ye Tian pasti sedang berkultivasi ketika
Dia terganggu olehku hingga kultivasinya menyimpang. Kali ini, giliranku untuk menyelamatkanmu. Ya, Tian. Kali ini, giliranku untuk menyelamatkanmu. Ketika aku berlatih metode kultivasi kemarin, sepertinya aku mengalami penyimpangan kultivasi. Dan kemudian kau sepertinya mesir. Tidak, itu tidak benar. Kau hanya terbaring di sini. Kalau begitu tadi malam bukan mimpi. Baiklah, baiklah. Berhenti bicara. Jadi nona muda Su juga memiliki sisi pemalu seperti itu. Katakan itu lagi, aku akan mencekikmu. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya. Oh benar, istri, kenapa kau di sini? Kau pecahkan rekor alam rahasia roh surgawi. Sudah sampai padaku. Aku sengaja datang menemuimu. Bagaimana paman dan bibi? Apakah mereka baik-baik saja? Ibuku masih sama. Selalu memarahimu, tidak pernah mengatakan hal baik. Ayahku berkata, kau memecahkan rekor alam rahasia roh surgawi. Dan mungkin terluka, jadi aku datang menemuimu. Istriku masih baik padaku. Ngomong-ngomong, kencan kita sudah hampir tiba. Apakah kau akan meninggalkanku? Kau berani mengatakan itu. Kita bahkan sudah sepakat bahwa kau tidak akan menyentuhku. Apa kau mematuhinya? Bukankah kau yang memulainya duluan? Sekarang kau bahkan berani membantah. Baiklah, istri. Hari ini adalah hari untuk pergi ke pavilion senjata untuk memilih senjata. Ayo berangkat. Kalau begitu mari kita pergi nanti. The film was translated and Lepaskan. narrated by M Media. Bukan hanya Xiao Feng meninggalkanku. Sekarang bahkan Xiao Han dibunuh oleh binatang itu. Bai Ding. Kau bilang Ye Tian ini, kenapa dia bersikeras menentangku? Guru. Aku tidak bisa berpikir jernih. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Siapapun yang berani memprovokasiku, akan kubabak habis mereka. Jika semua orang sepertimu, itu akan mudah. Besok, dia pergi lagi ke pavilion senjata memilih senjata. Aku khawatir kultivasinya akan semakin maju. Guru, kalau begitu aku akan memastikan dia tidak mendapatkan senjata itu. Kekuatanmu saat ini, aku khawatir, sudah tidak lagi sebanding dengan binatang itu. Kau tidak boleh. Tetua, Tian, aku sudah tahu instruksi ketua sekte. Jika kau memiliki kebutuhan apapun, kau bisa datang kepadaku. bolehkah saya tanya, Tetua, soal pavilion senjata? Apakah ada aturannya? Kau adalah murid pribadi ketua sek. Aturan apapun di sini tidak berguna bagimu. Tetua, Anda terlalu memuji saya. Tapi ada satu hal, senjata-senjata di sini, kau hanya bisa memilih satu. Setelah dipilih, kau tidak bisa menyesalinya. Tentu saja. Ingat, senjata yang memilih orangnya. Bukan orang yang memilih senjatanya. Senjata memilih orangnya. Ye Tian akan mengingat ajaran tetua. Sembilan meter. Anggap saja. Pavilion senjata yang luas ini. Kenapa tidak ada satupun senjata yang layak? Guru, di kehidupan Anda sebelumnya, Anda adalah yang mulia ilahi 9 nada. Terbiasa dengan senjata ilahi dan alat tajam. Bagaimana mungkin benda-benda dunia fana ini menarik perhatian Anda? Aku sehebat itu. Aku melihat yang ini. Mengapa rasanya sangat akrab? Ambil pedang itu, dan lihatlah baik-baik. Benar, Guru, ini adalah pedang yang Anda gunakan.
saat Anda menjadi yang mulia ilahi. Di kehidupan Anda sebelumnya, Yuli. Yuli, Kakak senior, kau juga di sini untuk melihat Master Sekte. Murid pribadinya datang untuk memilih senjata. Tepat sekali. Setelah Ye Tian bergabung sekte Roh Surgawi, dia memecahkan rekor sekte. Alam rahasia. Dia jelas bukan orang biasa. Senjata yang dia pilih pasti akan sangat kuat. Itu hanya keberuntungan saja. Seperti kucing buta yang tersandung tikus mati. Bajingan tidak bisa memilih sesuatu yang bagus. Dia keluar, dia keluar, dia keluar. Ye Tian ini benar-benar bodoh. Masuk ke pavilion senjata. Dan ternyata hanya memilih ini, potongan sampah. Ini, pikiran murid ketua sekte ini. Benar-benar tak terduga. Benar. Sampah memilih sampah. Dia pantas dicemul. Tetua. Kau, Tian, aku sudah memberitahumu. Senjata-senjata di pavilion senjata ini, setelah dipilih, tidak bisa disesali. Lihat, kau menghabiskan setengah hari memilih, dan hanya memilih pedang rusak ini. Kau sangat keras kepala. Bagaimana kau bisa layak bagi ketua sekte dan harapan besar sekte padamu? Tetua, Anda salah paham. Aku tidak bermaksud tidak hormat. Hanya saja, senjata ini juga kupilih dengan cermat, dan kubawa keluar. Aku sama sekali tidak menyesalinya. Tidak ada penyesalan. Senjata apapun di pavilion senjata ini ditempa secara pribadi olehku. Katakan padaku, mana yang tidak lebih kuat dari pedang rusakmu ini? Tetua, bukankah Anda baru saja mengatakan, benar, senjata-senjata di pavilion senjata ini memilih penggunanya, bukan pengguna yang memilih senjata. Karena ia memilihku, aku juga tidak bisa menolak. Benar. Kau, baiklah. Karena kau sudah memutuskan, aku tidak bisa mengubahnya. Kau, silakan pergi. Baiklah, selamat tinggal. Ye Tian, keluar dan mati. Ye Tian, selamatkan aku. Aku bertanya padamu, apa yang sedang kau coba lakukan? Pergi beritahu gurunya. Jangan beritahu ketua sek. Ya, jangan bergerak siapa yang berani bergerak. Aku akan membunuh wanita ini. Kau yang bermarga Wu, cepat lepaskan dia. Kau anjing, aku di sini hari ini untuk mencarimu. Dua adik seperguruanku difitnah olehmu. Guruku dipermalukan olehmu. Dipermainkan di depan semua orang. Hari ini aku akan membunuh wanita ini dulu, Tunggu. lalu mencincangmu. Hadapi Apul jika kau punya masalah. Bunuh atau potong, lakukan sesukamu. Lepaskan dia. Lepaskan ingin menyelamatkannya, maka datanglah ke sekteku dan mohon ampun. Gumpalan jiwa sisa lainnya. Ketua sekte. Guru, Ye Tian, ini semua salahmu. Karena memprovokasi Wu Sandao itu, dan menyebabkan masalah bagi sekte. Ketua sekte menderita luka parah seperti itu, untuk mengusir sekte iblis. Jika sekte iblis menyerang lagi, apa yang harus kita lakukan? Menurutku masalahnya ada pada Ye Tian. Setiap kali sesuatu yang buruk terjadi, itu selalu ditujukan padanya. Ketua sekte menderita luka parah seperti itu, namun kau hanya menderita luka ringan. Aku curiga mungkin saja kau berkolusi dengan sekte iblis. Menurutku kau tetap harus pergi sekte roh surgawiku untuk menghindari masalah lebih lanjut. para sesepuh, untuk menghadapi sekte iblis. Aku terluka parah. Sekarang kalian semua ingin mengusirku. Berhentilah mengganggu di sini, cepat pergi. Murid pribadi apa? Menurutku dia hanya pembawa bencana. Jauhi sekte roh surgawi. Jangan pernah kembali. Cepatlah pergi. Keluar. Cepatlah pergi. Aku akan pergi sekarang. Cepatlah pergi. Cepatlah pergi. Baiklah, aku akan pergi. Ingat ini. Suatu hari, kau akan memohon padaku. Aku membenci. Ye Tian ini tidak menghormati sesepuhnya. Benar. Tetua Chang. Jika Ye Tian ini memfitnah sekte roh surgawiku, apa yang harus kita lakukan setelah mengusirnya? Sebarkan berita. Katakan saja dia berkolusi dengan sekte iblis dan mengkhianati sekte dan membersihkannya sesuai aturan. Ye Tian. Ye Tian. Ketua Puncak Show. Pahlawan muda Ye, dengan ketua sekte yang terluka parah, kau sekarang telah menjadi sasaran kritik publik di sekte roh surgawi. Selama periode ini, jangan kembali ke sekte roh surgawi. Sebagai master puncak, tak nyaman bagiku membantu secara terbuka. Ketua Puncak Show, Xiao Fei. Semua murid puncak persatuan bahagia sudah kukirim untuk mencari keberadaan Xiao Fei. Tapi belum ada kabar. Pahlawan muda Ye.
Aku tahu sekilas bahwa kau bukan orang biasa. Kau pasti Dewa Langit yang berinkarnasi. Seorang Dewa Langit turun. Sekarang, Mengapa Ketua Song memberi hormat sebesar ini? Mohon cepat bangkit. Sekte Roh Surgawi telah menderita kerugian besar. Ketua sekte terluka. Puncak persatuan bahagiaku juga berspesialisasi dalam seni medis. Tapi benar-benar tidak ada yang mampu bertarung. Aku masih meminta pahlawan muda Ye untuk menyelamatkan nyawa putriku. Ketua Puncak Sho, ketika lukaku sembuh, aku pasti akan pergi menyelamatkan Xiao Fei. Pahlawan muda Ye telah setuju. Kalau begitu aku lega. Ketua Puncak Sho, aku juga punya sesuatu untuk kuminta padamu. Ayahku masih di penjara bawah tanah Puncak Pedang Besi. Sekarang Wu Sandao sudah mati. Aku harap Ketua Puncak Sho bisa menyelamatkan ayahku. Pahlawan muda, yakinlah, aku akan pergi menangani masalah ini sekarang. Terima kasih, Ketua Puncak Sho. Yi Tian, nasib Xiao Fei sepenuhnya padamu. Apa yang kukatakan padamu? Diusir oleh sekte pemusnah roh. Bukankah kau diusir? Akan lebih baik jika kau mati di luar. Kakak melihat, si tidak berguna ini. Cepat atau lambat, dia akan jadi masalah. Kali ini, dia justru bahkan menarik sekti iblis. Dia benar-benar pembawa bencana. Ibu, apa kau tidak akan pernah berhenti? Ya, Tian pasti dijebak oleh orang lain. Sekarang keberadaannya tidak diketahui. Kau tidak khawatir itu satu hal, tapi kau bahkan berbicara mengejek. Sui, Ya, Tian. Ya, Tian, kau akhirnya bangun. Kau tidak sadarkan diri selama 7 hari. Sui, mengapa kau menerima orang tak berguna ini lagi? Dia sudah orang buangan sekte roh surgawi. Cepat usir dia. Hama yang lengket ini tidak bisa dilepaskan. Ibu, orang-orang dari jalur iblis. Jika mereka balas dendam, apa yang kita lakukan? Cepat buang dia. Keluarga Sukita. Justru karena kami menerimamu. Sehingga orang-orang sekarang menunjuk-nunjuk. Sui, juga salah satu dari 4 keluarga besar. Benar, sekarang ketika aku keluar, tidak ada yang memandangku dengan baik. Justru karena Ye Tian yang tidak berguna ini. Aku, diam. Jika kau berani bicara lagi, kalian semua keluar. Baiklah, kalian bersekongkol untuk menindas kami ibu dan anak. Kalian akan mendapat giliran nasib buruk. Ayo pergi. Ya, Tian. Jangan pedulikan mereka. Ibuku, dia. Bibi memang seperti ini. Aku juga sudah lama terbiasa. Ya, Tian. Bisakah kau memberitahuku? Di sekte roh surgawi, apa sebenarnya yang terjadi? Kami berada di bawah. Palsu apa yang kau tahu? Cawan emas 9 naga ini diberi pencerahan oleh Yang Mulia Ilahi, tersembunyi selama bertahun-tahun, ditemukan oleh guru Taois kami. Bagaimana mungkin itu palsu? Tepat sekali, kau pasti ingin merendahkan nilai harta ini, lalu malah kau yang membelinya dengan harga murah. Aku sudah terlalu sering melihat trik ini. Karena itu masalahnya, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan padamu. Aku tidak berbakat. Aku bermata tajam untuk harta karun. Mawaidu adalah aku. Jika di antara orang-orang yang hadir, ada yang memiliki wawasan sejati tentang harta langka, maka itu hanya aku. Aku tahu sekilas, cawan emas 9 naga ini pasti asli. Apalagi yang ingin kau katakan? Tepat sekali, seseorang yang diusir oleh sekte roh surgawi, berani datang dan bertindak sembarangan. Tuan Matua adalah kolektor terkenal dalam radius 100 wi. Aku ingin tahu harta apa pengkhianat Ye Tian telah dikumpulkan di rumah. Benar, Tuan Matua. Koleksi di rumahnya sangat memukau. Dia menilai harta tak terhitung sepanjang hidupnya. Menurutmu siapa dirimu? Aku pemilik cawan emas ini. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa lihat. Janggutku sudah tumbuh lagi. Meski bisa mengembalikan ke masa muda, itu hanya bisa bertahan selama 10 menit. Setelah waktu habis, umur seseorang akan berlipat ganda seiring berjalannya waktu. Kau sengaja menyembunyikan fakta ini. Demi uang, kejahatan apa yang kau hadapi? Ada apa? Hentikan. Berhenti bicara omong kosong. Itu pasti kecelakaan. Tunggu, biarkan aku menyesuaikannya lagi. Mari coba lagi. Jangan biarkan Ye Tian berhasil. Baiklah, atur saja sesukamu. Benda ini diterangi oleh kekuatan ilahi, baru mengerahkan kekuatan ilahi. Jika kau menggunakannya seperti ini, itu hanya akan seperti ini. Salah. Omong kosong. Kau bicara omong kosong. Siapa percaya padamu? Kau sangat mampu, lakukan saja. Jika bisa, aku percaya padamu. Kau pengkhianat sekte roh surgawi. Aku takkan merendahkan diri demi membuktikan diriku. Aku mewakili pavilion pemurnian Pil. Aku ingin lihat kau membuktikan. Kami, keluarga saudari Kota Yang, juga ingin melihat. Kakak Dao, tolong tunjukkan pada semua orang. Aku tidak akan. Penjaga, tangkap penipu ini. Mari lihat siapa yang berani. Karena kau sudah membongkarku, aku tidak akan berpura-pura lagi. Semua orang di sini adalah pedagang kaya. Masing-masing dari kalian, berikan Kakak Dao 10 juta batu ron.
dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Jika tidak, kalian sudah menghirup gas beracun. Darah akan mengalir dari kalian segera, dan kalian akan mati di tempat. Kau bajingan, kakek Dao, ampuni kami. Ampuni aku masih punya keluarga. Aku akan memberimu uang. Bagus. The film was translated Ada yang and lain. narrated Yuan by Shengdao, M-Media. kau berani membuat masalah di pelelangan saya. Apa kau bosan hidup? Pemimpin geng Sue memang keras kepala. Kalau begitu aku akan mulai denganmu. Berhenti. Apel, kapan? Apa kekuatan aslinya? Kultivasi tingkat kaisar rohku. Ternyata tidak bisa mendeteksinya. Aku akan memberimu satu kesempatan. Cepat singkirkan benda itu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Penawar, jangan pernah memikirkannya. Hari ini, kalian semua akan mati di sini. Mencari mati. Ini, Yuan Shengdao ini adalah seorang kultivator tingkat Kaisar Roh level 2. Dia tewas oleh satu serangan telapak tanganmu. Ye Tian memang murid pribadi Master Sekte. Pergi ke neraka. Aku akan membunuhmu. Bagaimana kesehatan tetua Yao? Tidak serius, hanya luka dangkal. Pasukan sekutu Sakti Iblis ini benar-benar tangguh. Hanya prajurit rendahan ini, semua memiliki kultivasi tingkat Spirit King. Kau harus sangat berhati-hati. Jangan khawatir, tetua Yao. Membunuh mereka sekarang, seperti menghancurkan semut. Yi Tian, Xiao Fei, mengapa kau di sini? Master Sekte Iblis menyerbu sekte. Ibuku dan Master Sekte Sai sedang menghadapi mereka. Mereka secara khusus mengirimku lebih dulu untuk mendukung pavilion pemurnian pil. Tetua Yao aman di sini sekarang. Mari kita pergi mendukung mereka dulu. Baik, tapi hati-hati. Jangan khawatir. Berkonsentrasilah dan jangan ceroboh. Ya. Orang-orang bodoh yang tidak kompeten. Beraninya kamu datang ke sektor roh surgawiku buat masalah. Sai Tianling, cepat serahkan Yi Tian. Dan kami akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau akan pergi ke mata air kuning untuk dikuburkan bersama Xiao Tian. Mengusir iblis, bila kebenaran awalnya adalah tugas sektor roh surgawiku. Ye Tian tidak ada di sini. Jika kamu ingin membalas dendam pada Ye Tian, setiap orang di sektor roh surgawiku adalah Ye Tian. Cepat serahkan Yi Tian. Kalau tidak, aku akan meratakan puncak gunungmu yang rusak ini. Aku di sini. Jika kau punya nyali, datanglah temukan aku. Yi Tian, kami baru saja mencarimu. Berani kau bunuh orang sekte iblis kami. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Kalian semua. Penindas pria wanita dan pelaku kejahatan. Harus mati hari ini. Kakak Tian, serahkan dia padaku. Binatang yang melebih-lebihkan diri, bahkan ketua sektemu, bukan lawanku. Kamu ini apa? Ini adalah celah kekuatan. Mengerti? Sampah. Adik junior. Yi Tian, aku akan membunuhmu. Aku tidak menyangka bahwa hari ini aku akan jatuh ke tanganmu. Karena itu masalahnya. Kalau begitu, mari kita binasa bersama. Xiao Fei, hati-hati. Dia akan meledakkan sumber rohnya. Dalam radius 10.000 li akar, diratakan dengan tanah olehnya. Kakak Tian, kita berhasil. Bagus. Beritahu semua orang di seluruh sekte. Besok, sektor roh surgawi akan mengadakan perjamuan perayaan. Merayakan di seluruh negeri. Semuanya. Dalam beberapa hari terakhir, sektor roh surgawi terus dilanda musibah. Sekte iblis telah menyerbu berulang kali. Membunuh banyak murid kita tanpa ampun. Semua yang hadir, masing-masing berjuang mati-matian. Akhirnya, hancurkan sekte iblis sepenuhnya dari dunia. Ini benar-benar alasan untuk perayaan. Di antara mereka, Ye Tian dan Putri Puncak He Huan. Xiao Fei,
bahkan bergabung untuk membunuh ketua sekte iblis, menyelamatkan sekte roh surgawi kita dari bahaya. Ye Tian bangga bisa mengabdi pada sekte roh surgawi. Juga merupakan kemuliaan bagi keluarga Yeku. Ada apa dengan kesombongan ini? Aku juga bisa. Oleh karena itu, aku, si Tianlin, dengan ini mengumumkan. Ye Tian dengan ini diangkat sebagai Ketua Sekte. Ketua sekte. Ye Tian. Apakah kamu masih mengingatku? Kakak. Putri. Ada apa? Chu Tianhua. Itu kan. Kamu benar-benar tidak lupa. Aku tidak menyangka kebencian ini yang kau jaga selama 500 tahun. Meski jadi aku tetap mengenalimu. Aku tidak menyangka ketiga sampah ini bahkan tidak bisa membunuhmu dan malah dibantai olehmu. Namun, ini berakhir di sini. Dengan kami di sini, jangan pernah coba lukai Ye Tian, sedikit pun. 100 tahun tak terlihat. Kau telah membuat cukup banyak teman. Namun sayangnya, 100 semut. Pada akhirnya tetaplah semut. Chu Tianhua. Itu benar-benar klonnya. Qingwu. Tidak. Wei Wei. Ketua sekte. 300 tahun dari sekarang, aku akan datang ambil nyawamu sendiri. Chu Tianhua. Aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Paman, bagaimana kondisi Wei Wei? Dia masih tidak sadarkan diri dan terus memanggil namamu. Apa sebenarnya yang terjadi? Seharusnya karena pengaruh kultus iblis. Chu Tianhua. Paman, tidak apa-apa, kau harus kembali dan istirahat dulu. Aku akan menjaganya di sini. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Wei Wei padamu. Wei Wei, kau sudah bangun. Masih memanggilku Wei Wei. Lalu aku harus memanggilmu apa? Kau tidak mengingatku. Qingwu. Kau benar-benar Qingwu. Selama ketidaksadaran ini, aku tiba-tiba mendapatkan ingatan kehidupan masa laluku. Jadi, The film was Aku juga translated istrimu di kehidupan and masa laluku. narrated by M. Baru Media. saja ketika aku melihat Chu Tianhua, aku juga mengingat kehidupan lamaku. Ketika aku melihatmu, aku tahu kau adalah Qingwu. lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Takdir sungguh mempermainkan orang. Tidak menyangka di kehidupan ini, kita masih suami istri. Jangan bicara omong kosong. Aku belum secara resmi menikahimu. Kita tidak dihitung sebagai suami istri. Palsu dianggap nyata, nyata jadi palsu. Semua hal nyata dan palsu ini. Apakah itu begitu penting? Justru, itu kau, belum menikahiku. Kau sudah naik ke tempat tidurku. Aku membantumu mengatasi racun dingin. Menggabungkan kekuatan untuk kultivasi ganda. Berkultivasi bersama. Bicara manis. Oh ya, kembalinya Chu Tianhua kali ini. Sepertinya dibandingkan 500 tahun yang lalu. Dia bahkan lebih kuat. Sudahkah kau memikirkan apa yang harus dilakukan? Benar-benar belum memikirkannya. Bagaimana menghadapinya? Dia mengambil posisiku sebagai yang mulia ilahi. Sekarang, jika aku ingin menghadapinya, aku perlu merencanakan dengan cermat. Masih perlu merencanakan dengan cermat. Jangan terlalu rencanakan untuk saat ini. Pikiranku benar-benar kacau sekarang. Kemarilah ke tempat tidur dan temani aku. Baiklah. Kenapa kau di sini? Maaf, kami datang di waktu yang salah. Tidak. Kau datang tepat pada waktunya. Ya Tian, apa yang kau katakan? Zhao Fei. Benda milikmu itu
Benda milik yang mulia iblis itu. Apa kau membawanya? Aku secara khusus membawanya hari ini. Untuk kakak Sue, untuk membantunya memulihkan tubuhnya. Bagus. Benda apa ini? Ini adalah terkondensasi. 2 master sekte iblis. Semua kultivasi mereka, aku buat tubuhmu pakai itu. Tingkat kultivasimu bisa meningkat pesat. Kultivasi kakak Tian lebih tinggi dari Master Iblis. Jadi menggunakannya tidak ada gunanya. Aku pakai terakhir kal, tersisa 2. Pas untuk kakak Sue dan kakak Zian untuk berbagi. Semoga kali ini tidak lagi seperti terakhir kali. Memakan sumber spiritual sekte iblis. Kita mengonsumsinya. Apakah akan ada efek samping? Tidak, istri. Aku akan mengoleskannya untukmu. Istri. Ya, Tian. Kemarilah. Kakak Tian, tubuhku sangat panas. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah, sejak ibuku mengajariku, metode 3 bunga berkumpul di mahkota. Fisikku sepertinya tidak bisa memengaruhi orang-orang di sekitarku. Hanya saja puncak persatuan bahagia, memiliki banyak murid wanita. JT itu tidak terlalu jelas. Metode 3 bunga berkumpul di mahkota. Apakah 4 orang? Kultivasi persatuan bahagia? Di mana ini? Tempat di mana tubuh dan pikiran menyatu. Karena metode 3 bunga di mahkota. Ruang spiritual kami berempat, terhubung bersama. Guru, Nenetel, kenapa kau juga di sini? aku selalu dalam wujud tubuh roh. Di dalam tubuhmu, menunggumu pulih. Sekarang kultivasimu sudah cukup. Aku juga bisa menyatu denganmu. Gue, Siapa ini? Ya, Tian. Melalui kultivasi ini, kita pasti bisa mengalahkan Cho Tianhua. Aku sudah bisa merasakan kekuatan kehidupan masa laluku perlahan pulih. Kali ini, aku harus membunuh Cho Tianhua. Teknik 3 bunga berkumpul di mahkota. Memang dahsyat. Aku kini telah berinkarnasi sepenuhnya. Kekuatan yang mulia dewa sudah pulih sepenuhnya. Hanya saja tubuh ini mungkin masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ya, Tian, apakah kau akan keluar? Kekuatan ilahiku sekarang telah pulih sepenuhnya. Aku akan membalas dendam. Tidak, kau tidak bisa pergi sendiri. Aku ingin pergi bersamamu. Aku ikut juga. Aku juga akan pergi. Tidak, kekuatannya saat ini luar biasa. Kalau kau pergi, kau cuma buat masalah. Ya, Tian, di hidup terakhirku, aku tak bisa selamatkanmu. Di kehidupan ini, aku akan melindungimu. Yi Tian, apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya bersamamu. Kakak Tian, kau menyelamatkanku berkali-kali. Kali ini, aku harus melindungimu. Berhentilah main-main dan dengarkan aku. Kita akan pergi. Kami akan pergi. Jika kau akan pergi, pergilah. Ayo pergi. tidak menyangka. Kau benar-benar bisa menemukanku. Cho Tianhua, aku menduga kau akan berada di sini. Apa kau masih ingat tempat ini? Tempat aku jadikanmu murid hari itu. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Aku hanya ingat saat kau mati. Ratapanmu mengguncang langit. Ketika aku mati pada hari itu, aku bersumpah-sumpah beracun. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membunuhmu. Sekarang 3 kepala iblis besar telah kubunuh. Hanya kau yang tersisa. Kau tidak akan berpikir bahwa membawa 3 wanita berarti kau bisa mengalahkanku. Sungguh naif. Sekarang aku telah memulihkan kekuatan yang mulia dewa. Membunuhmu semudah membunuh ayam. 500 tahun yang lalu, setelah aku membunuhmu, aku sudah melampaui alam Dewa Agun dan melangkah lebih jauh lagi. Aku berkultivasi selama 500 tahun penuh.
Sedangkan kau baru saja bereinkarnasi. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Chou Tianhua, jangan terlalu sombong. Kami telah membuat persiapan penuh. Siapa yang kukira tadi? Bukankah ini Sukingu? Lawan yang kalah. Chou Tianhua. Hari ini adalah hari kematianmu. Di ambang kematian, dan masih tidak sadar. Aku bisa membunuhmu di kehidupan terakhirku. Aku masih bisa bunuhmu di hidup ini. Kali ini, aku akan membuatmu jatuh dari reinkarnasi. Jiwamu tercerai-berai. Sisanya, masuklah ke jurang infernal. Bajingan tak tahu malu. Ambillah pedang ini. Chou Tianhua, hanya ini yang kau punya. Kau punya beberapa keterampilan, seperti yang diharapkan dari penelan, sumber spiritual sekte iblis. Namun, ini adalah akhirnya. Bahkan jika digabungkan, kalian paling banyak hanya bisa menahan 2 kali kekuatanku. The film was translated and narrated by M Media. Ye Tian. Sekarang hanya ada 3 dari kita yang tersisa. Chou Tianhua. Aku terluka olehmu saat itu. Butuh waktu 500 tahun penuh untuk menyelesaikan reinkarnasi dan menjadi yang mulia dewa. Sayang sekali kau baru saja kembalikan kekuatan Dewa Agungmu, dan sekarang kau akan mati. Ingin balas dendam? Meski aku beri 5.000 tahun lagi, itu tidak mungkin. Apa kau tahu kenapa aku tidak menyerang barusan? Tentu saja, itu karena kau sangat ketakutan. Pedang pun kau tak bisa pegang mantap. Apalagi yang bisa terjadi. Karena aku tidak ingin mereka melihat sisi diriku ini. Sampai jumpa dalam keadaan kalahmu. Dasar sampah, kau benar-benar kenal dirimu. Karena itu masalahnya. Maka bersiaplah untuk mati. Sekarang kau tahu siapa aku. Dewa Agun. Murid. Murid guru. Ye Tian. Kau menghitung segalanya. Tapi kau tidak menghitung bahwa hari ini adalah hari 9 bintang sejajar. Pada hari 9 bintang sejajar, Dewa Agung kehilangan semua kekuatan. Kau memberitahuku sebelumnya. Langit benar-benar membantuku. Pergi ke neraka. Ye Tian. Ye Tian, hati-hati. Neonature Divine Venerable. Yang mulia surgawi kembali ke posisi. Ini adalah pilar cahaya dari tanah suci. 500 tahun yang lalu, aku punya kesempatan untuk naik. Hanya saja saat itu Chou Tianhua bersekutu dengan sekte iblis, membunuhku. Setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, aku sekali lagi berdiri di sini. Hanya saja, jika aku pergi, apa yang akan terjadi padamu? Ya Tian, ini adalah kesempatan yang membutuhkan 500 tahun untuk berkultivasi. Cepatlah pergi. Ye Tian, aku sangat senang telah mengenalmu. Ye Tian. Ye Tian. Ini pertama kalinya aku menyaksikan langsung dewa yang mulia naik. Benar-benar tak terlupakan. Ye Tian. Kenapa kau menangis? Aku belum mati. Ya Tian, Ye Tian. Ya Tian. Kenapa kau tidak pergi? Mungkinkah demi kita, kau menyerahkan kesempatan untuk naik, Kakak Tian? Kau tidak pergi. Benar mulai sekarang. Aku iri bebek Mandarin, bukan dewa.